nanti bisa dilihat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 1 Ciawi. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu ya Bapak Ibu akhirnya secara virtual ya dalam rangka pelatihan optimalisasi akun belajar ID ya, mengenal akun belajar ID. Baik, salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya, dan semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita buka acara kita siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita selama 2 hari ini belajar bersama ya Bapak Ibu ya, mengenal belajar ID dan juga menggunakan Chromebook-nya bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, sebelumnya mohon maaf jika ada nanti yang ingin bertanya ya Bapak Ibu bisa raising hands ya. Bisa langsung menyela saja, tidak apa-apa, supaya nanti akan ada diskusi ya, supaya lebih seru pembahasan kita hari ini. Baik, mohon izin menampilkan slide. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu ya slide-nya? Baik. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ine Purwanti. Ya, saya juga adalah pengajar di SMA Negeri 1 Kota Bekasi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang asli Bekasi ya. Saya dari Bandung Bapak Ibu. Jadi sebetulnya bisa bahasa Sunda sedikit ya. Cuman sudah lama jadi takut salah kalau pakai bahasa Sunda. Hapunten ka Bapak Ibu sadayana. Jadi mohon izin untuk menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi saya mengajar di SMA 1 mengajar bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Kemudian alhamdulillah saya sudah mendapatkan sertifikasi Google Certified Trainer ya di bulan Agustus 2021 kemarin ya. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang akun belajar ID Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah mengenal ya tentang akun belajar ID ini. Dan bahkan ada beberapa yang mungkin juga udah pernah ikut pelatihan ya bareng dengan saya. Saya lihat ada Ibu Ai ya, Ibu Ai Siti kalau nggak salah ya, yang ikut. Oh iya ada betul, iya ada Bu, ada. Iya, iya. Baik. Nah Bapak Ibu sedikit perkenalan tentang belajar ID ini ya. Akun belajar ID ini adalah sebuah akun yang diberikan ya oleh pemerintah kita secara gratis Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sekolah, saya yakin di SMA 1 Ciawi sudah didistribusikan ya Pak ya akun belajar ID-nya ya, dan semua sudah login. Jika ada yang kesulitan untuk login nanti bisa masuk ke webnya saja ya, webbelajar.id. Nanti ada isian ya. Bapak Ibu bisa mengecek apakah nanti akun belajar ID-nya masih aktif atau tidak gitu ya. Bisa masuk ke www.belajar.id seperti itu. Nah, akun belajar ID ini Bapak Ibu banyak sekali kegunaannya. Ya mungkin selama pandemi 2 tahun kemarin ya, atau 2021 lebih tepatnya ya, setelah akun belajar ID ini diluncurkan. Ya banyak sekali kegunaan dari akun belajar ID ini bagi Bapak Ibu guru ya. Kita bisa menggunakan kelas virtual ya dengan classroom-nya. Kemudian bisa juga menggunakan penyimpanan ya dengan menggunakan Google Drive-nya. Kemudian kita bisa membuat
pembelajaran online dengan menggunakan Google Meet seperti halnya hari ini ya yang kita gunakan Google Meet itu dan aplikasi-aplikasi lainnya yang sebenarnya sudah biasa Bapak Ibu ya kita gunakan, apalagi kita pengguna Android mungkin ya sudah sering menggunakan akun Google ya. Kenapa akun Google? Ya akun Google ini Bapak Ibu ya lebih lebih familiar lah ya. Makanya akun belajar ID ini dibuat dengan dasarnya adalah akun Google sehingga loginnya pun mudah ya. Nah, mohon izin. Ini masih banyak yang masuk ya, mencoba masuk ya Bapak Ibu ya ke Google Meet-nya. Jadi tadi yang masih gagal masuk silahkan coba masuk lagi. Ya, sudah saya admit ya, silahkan. Sekali lagi buat yang belum join untuk masuk lagi. Baik. Nah, untuk pelatihan kita 2 hari ini, rencananya Bapak Ibu kita akan membahas beberapa materi, ya, akan membahas beberapa materi, yaitu ini dia materinya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita akan bahas tentang yang pertama, apa sih bedanya akun belajar ID atau dalam hal ini akun Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi. Kemudian bagaimana cara menyimpan, membagikan, mendownload, mengupload, serta mengelola data di Google Drive. Kemudian bagaimana berkolaborasi dalam mengedit dokumen di Google Docs. Berkolaborasi dalam mengedit presentasi di Google Slides. Kemudian membuat survei dan kuis di Google Forms. Berkolaborasi dalam mengedit data di Google Sheets. Membuat topik, materi, tugas, dan kuis interaktif di Classroom. Melakukan video call dan berbagi layar di Google Meet, membuat acara, link Google Meet, mengundang orang di Google Calendar, dan yang terakhir adalah mengirim email serta melampirkan lampiran di Gmail. Nah, pelatihan kita Bapak Ibu meskipun hanya 2 hari, ya nanti di sertifikatnya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 jam ya dengan rincian tatap mukanya dihitung 12 jam dan tugas online-nya 20 jam ya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan ya. Nah, dari mana sih sertifikatnya? Nah, sertifikatnya masih sama ya yang sudah ikut pelatihan sebelumnya. Jadi nanti dapat 2 sertifikat nih. Cuma bedanya sebelumnya di pelatihan sebelumnya itu saya masih sebagai peserta dari GMT ya. Nah, sekarang saya alhamdulillah sudah menjadi Google Certified Trainer ya. Bedanya itu saja Bapak Ibu. Nah, akan mendapatkan sertifikat seperti ini ya. Gimana caranya untuk dapat sertifikat seperti ini? Nah, Bapak Ibu harus mengikuti 2 hari lengkap ya Bapak Ibu ya. Lengkap hari ini dan besok, kemudian mengerjakan semua tugas yang diberikan ya. Dan menjawab soal nanti ada namanya tes kompetensi ya Bapak Ibu ya, tes kompetensi. Nah, tes kompetensi ini nanti kita akan kerjakan besok insya Allah ya. Baik, nah yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Google Classroom ya. Tadi saya sudah share linknya di grup WhatsApp ya. Mari kita lihat apakah ada yang sudah berhasil masuk ya. Alhamdulillah sudah ada 31 nih yang sudah bergabung ya. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung ya. Linknya ada di grup WA.
Kalau ada yang belum bisa bergabung atau belum bergabung di WA, saya kirimkan ya linknya. Silakan bisa memasukkan kode ini ya ke dalam Google Classroom-nya atau mengklik link. Ya, linknya saya share di chat ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Silahkan yang belum bergabung di Classroom ya, link Classroom-nya sudah saya share di chat. Baik. Nah, bagaimana cara masuk ke dalam Google Classroom-nya? Nah, Bapak Ibu yang sudah login dengan menggunakan akun belajar ID ya, nanti akan masuk seperti ini ya. Nah, ini akun belajar ID saya nih. Ya, seperti ini akan login seperti ini. Silahkan sekali lagi buat Bapak Ibu yang belum berhasil login, bisa login dulu ya, masuk ke dalam google.com, kemudian masukkan username dari akun belajar ID-nya yang sudah dibagikan oleh operator ya, masukkan password-nya, kemudian nanti akan berhasil masuk seperti ini. Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya ya, langsung jika ada yang mungkin belum dipahami atau ada kesulitan ya bisa langsung bertanya Bapak Ibu ya. Baik, nah kalau sudah login seperti ini, Bapak Ibu nanti menemukan titik 9 ya di sini. Ada titik 9 ini adalah tempatnya rak-nya Google Apps ya, Bapak Ibu bisa pilih Classroom. Kemudian di pojok kanan atas ini ada tanda tambah ya, bisa Ibu Bapak klik. Nah, untuk bergabung klik join class ya. Create class ini adalah untuk menambahkan kelasnya Bapak Ibu ya. Oke, ya Bapak Ibu yang sudah menggunakan Chromebook ya kan di awal masuk sudah login ya. Nah, di bawahnya itu Bapak Ibu kalau dicari ya, dicari itu ada tombol Classroom ya, bisa langsung lebih mudah ya. Kalau yang pakai Chromebook bisa langsung masuk ke Classroom-nya. Sudah tersedia di aplikasinya ya. Seperti itu. Baik. Nah, join class ya. Kita lihat adakah yang sudah bertambah ya, sudah bertambah 7 orang nih. Oke. Nah, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat ya di layar. Di sini peserta yang masuk itu ada 2 macam. Ada yang menggunakan akun Gmail pribadi ya. Nih seperti Pak Aang ini menggunakan Gmail pribadi dan Pak Acep ini menggunakan akun Belajar ID. Perbedaannya adalah yang menggunakan akun Belajar ID ini ada tombol invite guardians atau undang wali. Ya, jadi Bapak Ibu ini sangat bermanfaat sekali kalau misalnya kita gunakan Google Classroom di sekolah ya, jadi kita bisa mengundang wali untuk bisa melihat atau memantau kegiatan putra-putrinya di sekolah di Google Classroom ya. Nah, seperti ini adalah perbedaan pertama Bapak Ibu ya dari Gmail pribadi dan akun Belajar ID ya, atau dalam hal ini adalah Google Workspace for Education ya. Nah, sudah bisa kita lihat sini banyak sekali nih yang sudah menggunakan akun Belajar ID, alhamdulillah ya. Untuk yang belum punya, biasanya akun Belajar ID ini Bapak Ibu secara berkala dia diupdate ya sesuai dengan Dapodiknya. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam Dapodik tapi belum mendapatkan akun Belajar ID, jangan khawatir ya, karena Pusdatin secara berkala mengupdate akun Belajar ID-nya melalui akun Dapodik ya. Jadi nanti bisa dicek di sana. Ya, bisa hubungi operatornya ya, dicek apakah sudah ada belum emailnya begitu ya. Baik. Nah, itu yang pertama untuk mengundang siswa ya.
Lalu bagaimana kalau misalnya saya ingin mengundang guru ya supaya sama-sama mengajar di kelas yang sama. Nah, kita bisa lakukan dua hal. Yang pertama adalah dengan menambahkan langsung emailnya ya. Seperti ini. Saya undang teman saya ya. Bu Neti misalnya. Ini Bu Neti ini adalah teman saya di sekolah. Nah, begitu inviting nanti akan muncul di sini ya. Nah, jika gambarnya belum terang ya, seperti ini artinya masih dalam undangan ya, belum diterima oleh Bu Neti. Seperti itu. Itu adalah cara untuk memasukkan teachers. Berapa orang sih maksimalnya? Di Google Classroom ini Bapak Ibu, kita maksimal bisa mengundang teachers itu 20 ya, 20 teachers. Dan students itu kita bisa undang lebih dari kalau tidak salah 1.000 siswa ya, kurang lebih 1.000 siswa bisa diundang. Ya. Nah, saya akan memperlihatkan bangunan classroom yang digunakan di sekolah kami, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah classroom yang sudah dibuat oleh Wakasek bagian kurikulum. Jadi tim kurikulum membuat bangunan kelas virtual. Seperti ini Bapak Ibu, di sekolah kami ada 36 kelas. Ya, jadi dibuat satu kelasnya ini, per kelasnya seperti ini. Kami juga buatkan kelas agama ya, untuk agama yang selain agama Islam. Ya, untuk memberikan pembelajarannya di sini. Nah, bagaimana isinya? Nah, begini Bapak Ibu ya, ini kelas virtual dari sekolah kami. Nah, di sini pengajarnya banyak ya, semua guru mata pelajaran masuk ke sini semua. Kelas 12 berarti ada 15 ya, 15 mata pelajaran kalau nggak salah. Nah, masuk ke sini semua pengajarnya. Ya, kemudian siswanya. Nah, alhamdulillah 90% siswa sudah menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ya, jadi semua siswa di sekolah kami sudah menggunakan akun belajar ID. Jadi akun belajar ID-nya dibagikan oleh operator ke seluruh siswa ya melalui wali kelas. Ya, dan siswa masuk ke dalam kelas seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru juga sudah disediakan topik-topik ya. Di topik-topik ini sesuai dengan mata pelajarannya. Sehingga tidak perlu khawatir ya, nanti tugas-tugasnya tidak akan tertukar dengan tugas yang lain karena sudah diberikan topik-topik seperti ini. Ya, untuk Bapak Ibu guru bisa mengupload tugas, ulangan dan lain sebagainya. Kemudian di kelas virtual ini juga kami sediakan perangkat kelas yang biasanya offline gitu ya. Nah, sekarang semua perangkat kelasnya online, mulai dari link kelas virtual, ya, link meeting, kemudian jadwal belajar, ya, jadwalnya juga dimasukkan ke sini, jurnal mengajar. Jadi Bapak Ibu yang sudah selesai mengajar, mengisi jurnal secara online. Ada juga jurnal penilaian sikap. Jadi nanti di akhir semester ya tidak perlu kesulitan ya mencari penilaian sikap, bisa lewat jurnal penilaian sikap yang diisi setiap hari oleh Bapak Ibu guru. Kemudian tata tertib, jurnal guru BK, ya, dan survei-survei lain yang saat itu dibutuhkan ya, seperti misalnya sudah vaksin belum gitu ya, sudah vaksin berapa kali. Nah, ini kami juga buat di dalam Google Classroom seperti ini. Ya, ini adalah tugas-tugas semua yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru di sekolah kami. Ya. Ini adalah bangunan kelas virtual SMA Negeri 1 Bekasi, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa juga dibuat ya Bapak Ibu dengan menggunakan akun belajar ID. Jadi jangan khawatir ya. Akun belajar ID ini juga bisa nanti dibuat seperti itu. Ya.
Nah, bagaimana cara memberi tugas? Ya, bagaimana cara memberi tugas? Nah, saya akan memperlihatkan cara membuat tugas ya di dalam Google Classroom. Nah, di sini sudah ada seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar, ya ada banyak unit-unit nih. Nah, yang warnanya abu-abu ya dan tulisannya adalah draft ya. Nah, ini artinya ini sudah dibuat sebelumnya, tapi karena materi ini diperlukannya baru hari Rabu gitu kan. Nah, kita buatnya simpan dalam draft ya. Lalu bagaimana cara membuatnya kalau dari awal? Nah, dari awal kita bisa lihat di pojok di paling atas ada tanda tambah. Ya, kita bisa meng-create banyak ya Bapak Ibu, ada assignment, ada quiz assignment, ada question, material, reuse post dan topik. Ya. Yang pertama harus dibuat adalah topik. Kenapa? Agar pada saat kita membuat tugas itu tidak tercampur gitu ya. Diberikan topik-topik yang bisa membuat tugasnya tersusun dengan rapi. Ya. Kemudian ada assignment, seperti apa assignment? Nah, assignment itu seperti ini. Nah, ketika kita klik assignment, maka Bapak Ibu harus mengisi judul sini ya. Kemudian instruksinya seperti apa. Nah, kemudian di bawah sini ada tombol-tombol untuk mengupload tugasnya ya, mau apa dari Drive bisa gitu. Misalnya kita sudah buat sebelumnya tugasnya, kita mau buat mau simpan di Drive dan ambil dari Drive, bisa klik tombol Drive. Kemudian bisa juga misal tugasnya sudah kita buat di dalam komputer kita ya, di laptop kita tinggal klik upload file, atau misal tugasnya dalam bentuk link ya dari website yang lain. Misal Bapak Ibu punya apa namanya blog gitu ya, punya blog atau Google Site gitu. Nah, bisa ditambahkan linknya di sini. Atau Bapak Ibu mau menambahkan video pun bisa ya dari YouTube. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa menambahkan langsung form aplikasi Office kosong ya, seperti Docs, Slides, Google Sheet, Google Drawings dan Google Forms. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan, ya di sebelah kanan Bapak Ibu ada settingan ya, settingan. Ini tugas untuk siapa? Akan ada kelas-kelasnya nih. Siapa kelasnya yang mau diberikan tugas ya? Kelas mana saja yang akan diberikan tugas? Tinggal dipilih. Ya ini bisa lebih dari satu kelas ya. Tinggal kita centang-centang saja kelas-kelas yang akan diberikan tugas seperti itu. Kemudian siswa pun begitu Bapak Ibu ya. Misal tugasnya hanya untuk satu siswa misalnya ya. Hanya untuk satu siswa. Nah, kita bisa pilih satu siswanya ya. Yang mana yang akan diberikan tugas seperti itu. Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar ya. Ada telepon masuk dulu sebentar. Oke, mohon maaf atas gangguannya Bapak Ibu ya. Sampai mana tadi? Sampai sini. Ya. Nah, misalnya yang mau remedial satu orang saja gitu ya. Sudah kita pilih satu orang saja. Ya, kita pilih satu orang saja supaya dia dapat tugasnya. Nah, yang lain nggak akan nerima ya. Kalau misalnya kita hanya mencentang satu nama saja, seperti itu. Nah, di sini ada poin juga, ada berapa poin yang akan diberikan untuk tugas tersebut. Kemudian ada deadline-nya, ya kapan waktunya, waktu terakhir untuk mengumpulkannya, misalnya seperti itu. Kemudian ada rubriknya, ya misal kita biasanya Bapak Ibu guru membuat rubrik ya untuk penilaian untuk siswanya, ya bisa ditambahkan di sini. Ya bisa membuat sendiri, bisa menggunakan kembali yang sudah dibuat atau bisa mengimport juga dari
Google Sheets seperti itu. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu menggunakan Chromebook ya. Chromebook ini Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu coba ya membuat assignment. Di situ ada nanti tombol import penilaian ya. Kalau di saya sekarang nggak ada nih import penilaian. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan Chromebook ya. Nah, kalau menggunakan Chromebook Bapak Ibu nanti ada tombol import penilaian di sana sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan nilai ya. Ada yang masuk lagi. Oke. Ya, memudahkan Bapak Ibu untuk menilai. Ya, jadi itu Chromebook bagus sekali. Saya sudah pernah mencoba yang menggunakan Chromebook. Itu keren banget Bapak Ibu. Ya, apalagi banyak banget saya dengar dari Bapak Kepala Sekolah Chromebooknya banyak banget ya. Hampir 100 lebih kalau nggak salah ya. Dari bantuan DAK. Jadi itu harus dimanfaatkan. Nah, kalau yang pakai Chromebook di bawah ini ada otomatis auto import gitu. Jadi nanti nilai itu ketika kita menilai dia akan secara otomatis masuk. Bisa Bapak Ibu membuat Google Form ya. Bapak Ibu membuat Google Form misalnya. Menambahkan Google Form di sini ya. Kemudian si Google Form-nya ini dipakai sebagai quiz gitu. Ya. Google Form-nya ini dibuat sebagai quiz. Ya, halo. Baik. Nah, ketika Google Form ini dibuat sebagai kuis, Bapak Ibu, nanti di di assignment-nya itu ada tombol. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke. Kepencet mungkin ya. Baik. Ada tombol otomatis import penilaian. Ya, ini keren banget. Nah, begitu. Lanjutkan. Nah, ini saya sudah memilihkan satu Google Slides untuk Bapak Ibu baca ya. Nanti jika misalnya file ini adalah Oke. Ya, saat kita sudah melampirkan satu file di dalam assignment ini, ya Bapak Ibu bisa memilih ini. File ini diberikan aksesnya seperti apa? Apakah siswa hanya bisa melihat filenya, ataukah siswa bisa mengedit filenya, atau siswa akan mendapatkan satu filenya masing-masing? Gitu. Nah, ini nanti akan diberikan, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, misal filenya hanya untuk dilihat saja gitu ya. Nah, berarti kita pilihnya yang students can view file. Jangan sampai ada salah pilih gitu. Misalnya tugasnya buat kolaborasi gitu ya. Bapak Ibu mau kolaborasi nih, tapi ternyata salah memilih settingannya. Jadi malah siswa tidak bisa mengedit. Nanti kan akan ada terjadi kesulitan ya siswa untuk berkolaborasi bersama begitu. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan apakah Bapak Ibu akan memberikan satu kopi untuk siswa atau siswa dapat mengedit bersama-sama atau hanya untuk melihat saja ya. Kalau sudah selesai, judulnya sudah lengkap, kemudian instruksinya sudah lengkap, maka Bapak Ibu bisa klik assign ya. Nah, di assign juga ada 3 pilihannya. Apakah langsung assign, apakah dijadwalkan, atau mau membuatnya sebagai draft ya. Draft berarti nanti akan perlu diedit lagi gitu sebelum dipublish kepada siswa. Seperti itu. Kita assign saja ya. Nah, itu adalah cara untuk membuat tugas di Google Classroom. Nah, Bapak Ibu ini saya buka dulu semua tugasnya ya. Jadi selama pelatihan 2 hari ini Bapak Ibu diharapkan dapat menyelesaikan semua unitnya ya. Ada 4 pelajaran ya, mengenal Google, kemudian mengajar
dengan Google Workspace for Education. Dan yang ketiga adalah transformasi cara mengajar dengan Google Workspace for Education. Ya, silakan nanti dibaca, Bapak Ibu bacain nanti aja ya setelah setelah pelatihan kita yang online ini selesai. Ya, baik, mohon izin untuk membuka tugas-tugasnya. Nah, seperti ini. Kemudian assign. Ada lagi yang masuk kah? Baik. Coba kita buat double dulu ya, supaya kalau ada yang masuk kelihatan. Tugasnya ada, setiap unitnya ada latihannya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada satu unit itu kalau kurang lebih ada 10 pelajaran. Ya, nah di akhir itu ada latihannya. Ya, jadi Bapak Ibu silakan nanti dibaca kemudian latihannya dikerjakan ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Silakan sambil menunggu tugasnya. Ini semua menggunakan assignment tuh Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya. Ini semuanya menggunakan assignment. Nanti setelah ini kita akan coba menggunakan yang lain ya. Seperti misalnya menggunakan question ya, di mana nanti peserta didik bisa langsung menjawab ya di tugasnya. Nah, ini adalah latihan soalnya, latihan soal unit 1 ya, jangan lupa harus dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tiga latihan soal. Sekali lagi ada 3 latihan soal yang perlu dikerjakan dan ada 1 tes kompetensi ya. Sekali lagi 3 latihan soal dan 1 tes kompetensi. Baik. Oke. Nah, itu untuk classroom Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa aduh, ada lagi yang masuk lagi. Masih banyak yang belum masuk ya. Baik. Nah, lalu bagaimana misalnya untuk menilai pekerjaan siswa ya? Untuk menilai pekerjaan siswa Bapak Ibu, nanti kita bisa mengecek ya di setiap tugasnya. Misal seperti ini. Ya, ketika saya klik assignment-nya, nah bisa terlihat ya siswa mana saja yang sudah mengumpulkan. Nah, yang sudah mengumpulkan nanti ya kita bisa memberikan langsung nilai ya. Bisa klik dulu di sini, klik siswanya ya, kalau ada lampirannya gitu bisa dicek dulu kemudian baru kita berikan nilai ya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya nilainya sudah terkumpul semua gitu, ini sudah ada isinya semua, bagaimana cara mendownload nilainya? Nah, di pojok kanan atas Bapak Ibu ya. Di pojok kanan atas ada tanda gerigi ini. Ya, nah ini adalah cara untuk mendownload nilai yang sudah kita berikan kepada siswa. Ya, ada 3 pilihannya. Apakah mau mengcopy semua nilai ke dalam Google Sheet, ataukah mendownloadnya dalam bentuk CSV, atau mendownload hanya nilai ini saja ke dalam CSV. Ya, itu untuk penilaian. Kemudian Bapak Ibu nah untuk penilaian ya. Kemudian di classroom ini juga kita bisa
apa namanya, mengenerate dari Google Meet-nya ya. Ini hanya ada di Google Classroom yang dibuat oleh akun Belajar ID Bapak Ibu ya, oleh Google Workspace for Education. Untuk Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya pernah membuat Classroom menggunakan Gmail, ya itu tidak akan menemukan generate link Meet seperti ini ya. Jadi ini hanya ada ya di akun di Classroom yang menggunakan akun Belajar ID atau akun Google Workspace for Education seperti itu ya. Dan siswa yang bisa melihatnya pun Bapak Ibu ya, siswa yang bisa melihat dan masuk ke dalam Meet ini hanyalah siswa yang menggunakan akun Belajar ID. Kita lihat ya. Nah, kita contohkan langsung saja. Kita save. Nah, untuk Bapak Ibu yang bukan Gmail, ini tidak bisa melihat tombol ini. Boleh nanti dibuktikan ya, silakan masuk ke dalam Classroom ini, mengajar di mana saja, SMA 1 Ciawi, kemudian dilihat. Nah, Bapak Ibu yang pakai Belajar ID pasti bisa melihat link Meet-nya ya. Yang tidak menggunakan Belajar ID tidak bisa bergabung di situ. Ya, silakan bisa dicoba ya. Ini saya sudah buka, bisa diklik-klik. Ya, itu adalah untuk link Meet ya, generate Meet di Google Classroom. Selain memberikan tugas, kemudian memberikan penilaian dari tugas yang sudah kita berikan Bapak Ibu, kita juga bisa mengumumkan ya. Bisa mengumumkan perihal apa namanya, tugas, deadline atau apapun ya di dalam Classroom. Ya Bapak Ibu tinggal klik ya tadi seperti ini, saya ulangi di stream ya di awal. Ya di awal ini ada announce something to your class, kita tinggal klik begini. Nah, kemudian kita ketikkan pengumumannya ya, misalnya pengumuman seperti ini. Tinggal kita post ya. Kalau misalnya kita mengajar banyak Bapak Ibu yang bisa mengajar 12 kelas, misalnya kita mau mengumumkan di keseluruhan kelas juga bisa ya. Kita tinggal centang-centang saja kelasnya. Seperti itu. Ya, jadi nanti ini pengumumannya akan masuk ke semua kelas yang kita centang ya. Begitu Bapak Ibu. Dalam pengumuman ini kita juga bisa sisipkan ya, kita berikan lampiran sama seperti tadi kita melampirkan tugas ya, ada di Google Drive, bisa di Google Drive, bisa upload dari laptop kita, berikan link atau bahkan video. Ini adalah contoh memberikan pengumuman ya atau announcement di dalam Google Classroom. Nah, itu adalah sedikit tentang Google Classroom Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba membuatnya ya. Mencoba membuat, cara membuatnya mudah. Tadi kan ada tombol ya. Ada tombol di sini. Nah, kalau Bapak Ibu membuat kelas tinggal create class. Gitu ya. Itu untuk Google Classroom Bapak Ibu. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk Google Classroom-nya? Tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami apakah terlalu cepat Bapak Ibu? Mohon ingatkan ya jika saya menjelaskannya terlalu cepat Bapak Ibu ya. Baik. Nah, tadi kita sudah membahas Classroom. Nah, sekarang kita akan membahas Google Drive Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat Google Drive ya. Google Drive dari akun Belajar ID. Bagaimana cara melihat Google Drive atau mencari Google Drive? Nah, Bapak Ibu ketika login ya, Bapak Ibu ketika login di Google-nya gitu kan, di Google seperti ini misalnya. Ya, bagi yang sudah login tentu
akan muncul ya namanya. Kemudian di sebelah kiri ada titik 9 lagi Google Apps. Nah, kita bisa menemukan Google Drive di sini. Untuk Bapak Ibu yang pakai Chromebook, ya ketika si Asusnya, kalau Asus kalau nggak salah touchscreen ya, ketika di pojok kiri itu kan ada tanda apa namanya, ada tanda bulat di kiri ya. Nanti ketika dia diklik itu kan muncul ya, muncul aplikasi-aplikasi gitu ya. Nah, itu nanti bisa langsung klik drive-nya di sana ya. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu, Chromebook yang saat ini Bapak Ibu gunakan itu bisa digunakan tidak hanya untuk online tapi juga bisa digunakan saat offline Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir nih Chromebook-nya banyak, tapi bisa nggak sih dipakai untuk offline gitu ya? Bisa ya jawabannya. Nah, bagaimana caranya supaya Chromebook-nya bisa dipakai secara offline? Nah, settingannya ada di sini Bapak Ibu. Ya, settingannya ada di Google Drive ya. Settingannya ada di Google Drive. Ya, silakan Bapak Ibu masuk ke dalam Google Drive-nya. Ya, di sini ada settingan ya. Ada settingan, ada gerigi di sini ya. Kita klik setting. Nah, ketika Bapak Ibu klik setting, ya akan muncul storage-nya ya. Nah, dulu ketika kita menggunakan akun Gmail pribadi, ya berapa gigabyte Bapak Ibu? Ada yang masih pakai Google pribadi? Ya berapa drive-nya? Tertulisnya pasti 15 gigabyte ya. Jadi sisanya berapa dari total 15 gigabyte gitu ya. Nah, kalau di Google Workspace for Education ya di akun Belajar ID yang terlihat adalah sudah berapa yang digunakan tanpa menyebutkan sisanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu kelebihan dari akun Belajar ID ya. Akun ini memberikan storage yang sangat besar sehingga kita bisa leluasa ya dalam menyimpan file. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada tombol offline. Ya, ini yang ketiga nih. Ya, ada tombol, ada settingan offline. Nah, jika Chromebook-nya ingin digunakan secara offline, Bapak Ibu, nah si settingan offline-nya ini harus dicentang. Ya, harus dicentang. Begitu. Pastikan dicentang. Nah, setelah selesai dicentang, kita klik selesai. Nah, untuk melihat mana saja file yang bisa digunakan secara offline, Bapak Ibu bisa klik ya ini tanda centang, klik preview ya offline preview ya mana saja yang sudah siap aplikasi apa saja yang bisa digunakan saat offline. Kita klik offline preview. Nah, bisa dilihat ya bedanya ya. Untuk file yang tidak dapat digunakan secara offline, dia warnanya pudar ya seperti ini. Nah, file yang dapat digunakan secara offline itu dia gambarnya cerah seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa dicoba ya. Yang penting adalah untuk Chromebook ini yang penting pertama kali saat membuka itu harus dalam keadaan terkoneksi ke dalam internet. Ya, kemudian login ke dalam akun Belajar ID, kemudian nyalakan setting yang tadi dari Google Drive. Nah, setelah itu, nah Bapak Ibu kesananya bisa menggunakan Chromebook ini secara offline atau tanpa koneksi internet. Ya, jadi jangan khawatir. Aplikasi apa saja yang bisa kita buat dalam keadaan offline? Nah, aplikasi yang dapat digunakan secara offline adalah Google Docs, Google Sheet, Google Slides, kemudian Google Drawings ya. Jadi ada 4 Bapak Ibu aplikasi yang bisa digunakan saat offline. Ya, ada Google Docs sekali lagi, ada Google Sheets, ada Google Slides dan Google Drawings.
Nah, pertanyaannya adalah saat kita membuatnya secara offline gitu ya, di Chromebook secara offline nih, itu dia akan tersimpan secara otomatis di dalam Google Chrome Bapak Ibu. Ya, di Chrome ini, di Chrome browser ini dalam bentuk case ya. Ya, tulisannya cace gitu ya. Nah, nanti kalau koneksi ada dengan Chromebook-nya, secara otomatis dia akan mensinkron ya, mensinkronisasi sehingga file-file yang sudah dibuat secara offline tadi akan secara otomatis tersimpan dalam drive ya saat online begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang sudah nanti Chromebook-nya ya bisa dicoba digunakan secara offline. Caranya seperti tadi yang saya sudah sampaikan, jangan lupa settingan ya, settingannya ada di Google Drive. Oke. Nah, itu untuk penggunaan Google Drive ya. Bapak Ibu mungkin saya yakin sudah sering ya menggunakan Google Drive ini ya. Banyak sekali, ini adalah muaranya dari semua file yang kita buat dengan menggunakan akun belajar ID ya. Gitu. Misal Bapak Ibu merekam ya. Kan di Google akun belajar ID ini bisa merekam Bapak Ibu ya. Google Meet-nya itu bisa merekam. Nanti si rekamannya masuk ke dalam Google Drive. Ya, biasanya foldernya adalah folder ini apa namanya Meet Recordings. Nah, ini ya. Meet Recordings. Meet Recordings ini isinya adalah video-video yang dibuat ya dari fungsi recording di dalam Google Meet. Nah, dia tersimpan di sini. Kemudian di Google Drive ini juga dia menyimpan semua aktivitas kita ya di dalam classroom Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya tadi kan saya sudah punya banyak classes ya Bapak Ibu ya di Google Classroom. Nah, kita bisa lihat file-file yang ada di Classroom itu ya di dalam Google Drive. Nah, foldernya adalah folder Classroom. Ini saya berikan warna merah ya. Nah, ini. Jadi semua aktivitas kita di Classroom, ya misal kita memberikan tugas, kita memberikan siswa mengupload pekerjaan mereka, semua tersimpan di dalam Drive dengan folder Classroom. Ya kalau kita buka, Bapak Ibu bisa lihat, nah ini adalah semua folder dari Classroom yang sudah saya buat. Ya, semua ada di sini. Begitu, ya. Nah, tadi kan saya sudah memposting beberapa unit ya. Nah, ini semua tuh simpan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari ya, ini sebenarnya filenya ada di mana sih gitu ya untuk Classroom, nah, ada di sini. Ya, My Drive, Classroom, dan folder kelasnya. Semua ada di sini Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir hilang ya. Semua kegiatan kita di aplikasi Google Workspace for Education, akun belajar ID, semua tersimpan di dalam Google Drive. Ya. Kemudian di Google Drive ini Bapak Ibu kita juga bisa berbagi. Ya, kalau misalnya ada di sekolah ada beberapa bidang ya, ada bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, ada bidang sarana prasarana, ada bidang humas. Nah, kita bisa menggunakan satu drive secara bersama, namanya shared drive atau drive bersama. Ya, seperti ini misalnya. Ya, jadi di dalam satu drive ini semua yang di-invite ya, semua yang diundang untuk menggunakan drive ini dapat mengedit, dapat menambahkan file, dapat menghapus file. Ya, jadi kita bisa bekerja bersama-sama di dalam drive bersama ini. Ya, sepertinya misalnya ini saya sudah bergabung di grup GG Bekasi nih ya. Nah, jadi kita bisa bareng-bareng mengisi di sini. Ya.
kerja bareng istilahnya ya di dalam drive bersama. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, ada satu lagi nih yang juga penting ya, sangat penting menurut saya. Jadi Google Drive ini Bapak Ibu ada ada tips ya supaya bisa menghemat storage dari Google Drive kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini untuk aplikasi-aplikasi milik Google ya, Office Google, seperti misalnya Documents ya, ini Google Docs. Di sebelah kanan bisa kita lihat file size-nya kosong ya. Lihat Bapak Ibu, file size-nya adalah kosong. Jadi untuk semua aplikasi Google ya, size-nya itu sizeless ya. Jadi tidak diperhitungkan size-nya. Nah, sedangkan Office lain, misalnya kita mengupload Google, misalnya kita mengupload Words gitu ya, Microsoft Word misalnya, kita upload ke dalam drive kita, maka dia akan terhitung gitu ya, size-nya itu akan terhitung ke dalam storage-nya ya, seperti itu. Saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Nah ini misalnya ya, saya mengupload satu file Microsoft Word ya dari komputer saya. Tapi settingannya harus saya ubah dulu karena settingannya sebelumnya sudah automatic upload ya, automatic convert ya. Jadi ketika saya mengconvert ini sudah otomatis menjadi formatnya docs ya. Ini saya matikan dulu. Nah, lalu saya akan upload satu file dari komputer saya, dari laptop saya. Misalnya ini ya. Nah, ini. Ya, saya mau mengupload ini nih. Guru PA atau Walas ya. Lalu saya upload. Ada yang masuk lagi ya? Oke. Nah, saat saya mengupload Guru PA atau Walas dengan format Microsoft Word, maka yang terjadi adalah ya dia akan, nah Bapak Ibu lihat ya, Guru PA atau Walas docx ya, maka dia size-nya dihitung ya Bapak Ibu ya, 86 kilobyte. Apa yang terjadi kalau misalnya file Word ini saya ubah menjadi Google Documents ya. Ini saya buka dulu, dia bentuknya masih docx ya. Kemudian saya ubah nih. Ya, saya ubah. Cara mengubahnya bagaimana? Kita klik file, kemudian save as Google Docs ya. Save as Google Docs di sini. Ya. Save as Google Docs. Ketika kita klik save as Google Docs, maka dia akan berubah ya, formatnya menjadi format Google Docs. Ya. Bagaimana hitungannya di Google Drive? Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini dia. Guru PA. Nah, Guru PA atau Walas. Ya. Ini yang format Google Docs ya, sizeless ya, tidak diperhitungkan nih size-nya. Sedangkan nah kan lihat ada keterangannya storage use 0 bytes. This file is stored on apa tadi katanya? A third party. Ya. Sedangkan ini ya, Guru PA atau Walas yang menggunakan docx ya, dia size-nya tetap ya 86 kilobyte. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya file yang banyak ya dan mau disimpan ke dalam Google Drive-nya, nah supaya bisa menghemat dari penggunaan storage-nya, aktifkan ya convert uploads-nya diaktifkan ya, sehingga semua file
Office yang diupload ke dalam Google Drive secara otomatis akan berubah menjadi aplikasi Google, ya, Office-nya Google, sehingga bisa menghemat penyimpanan dari storage kita, ya. Itu satu tips untuk Google Drive, ya. Lalu dari Google Drive ini juga Bapak Ibu kita bisa membuat banyak file, ya. Bisa membuat Google Docs, bisa membuat Google Sheet, Google Slide, Google Form, dan banyak sekali, ya. Google Drawings, My Maps, Google Sites. Ya memang ini karena Google Drive ini muaranya Bapak Ibu, ya. Muara dari aplikasi Google. Mungkin Bapak Ibu yang di HP-nya menyimpan foto, ya, dan fotonya otomatis upload ke dalam Google Fotos gitu. Nah, dia juga sebenarnya tersimpannya di sini Bapak Ibu. Ya, tersimpannya di dalam Google Drive, ya. Seperti itu. Nah, itu untuk Google Drive. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Nah, di tombol tambah ini Bapak Ibu, selain kita bisa membuat file-file dari aplikasi Google, kita juga bisa mengupload folder, ya. Upload folder, kemudian upload file, dan juga bisa membuat folder, ya. Misal Bapak Ibu mau membagikan, ya, membagikan satu file ke temannya, gitu kan? Karena belum punya file drive bersama misalnya, mau membagikan nih filenya ke temannya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik filenya, ya. Bapak Ibu klik filenya, kemudian klik kanan, kemudian share, ya, klik share. Nah, dalam hal sharing ini harus diperhatikan Bapak Ibu, ya, apakah saat kita share itu hak yang dimiliki oleh orang yang kita share itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai orang yang seharusnya hanya viewer saja, misalnya hanya bisa melihat saja, ya, misal kita tidak sengaja berikan hak editor. Apa yang terjadi? Maka file ini nanti akan bisa dihapus oleh dia. Ya, dia bisa mengedit dari isi dari file kita. Ya, maka harus kita pastikan saat kita membagikan file ini ke orang lain, harus dipastikan hak yang diberikan sudah sesuai. Ya, apakah sebagai viewer, sebagai komentar, atau sebagai editor. Apakah bisa melihat saja, atau memberikan komentar saja, atau bisa mengedit isinya, bahkan bisa menghapus, ya, filenya. Begitu, ya. Kemudian selain menambahkan orang langsung di sini, ya, menambahkan orang langsung di kolom pilihan orang ini, kita juga bisa menambahkan lewat link, ya. Kita bisa membagikan filenya lewat link. Nah, link ini Bapak Ibu juga harus dicek dulu settingannya, ya. Bagaimana cara cek settingannya? Nah, cara cek settingannya adalah kita klik sini, ya, change. Kemudian kita lihat, oh ternyata semua orang yang memiliki yang menggunakan akun Belajar ID, ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA gitu, ya. Jadi sma.belajar.id gitu bisa membuka file ini dengan haknya adalah sebagai viewer. Nah, jika misalnya ada siswa kita menggunakan Gmail gitu, ya. Nah, dia tidak bisa membuka file ini karena settingannya hanya untuk mereka yang menggunakan akun Belajar ID. Nah, bagaimana cara mengubahnya supaya file ini dapat dibuka oleh semua akun, ya, baik itu Gmail maupun akun Belajar ID. Nah, kita harus ubah ke dalam anyone with the link. Jadi siapapun yang menerima ini, ya, mau Belajar ID, mau Gmail, dia bisa melihatnya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin membatasi, sudah selesai nih membagikan filenya, mau dibatasi misalnya, kita tinggal klik restricted. Artinya meskipun mereka sudah punya linknya, mereka tidak bisa membukanya, ya, seperti itu. Jadi ini harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai kita salah
setting ya, karena membahayakan. Ya kalau sampai ada informasi penting dalam file tersebut, kemudian kita salah setting, ya bisa jadi nanti filenya dihapus atau berubah. Ya itu adalah untuk cara berbagi file. Nah, banyak sekali sebetulnya ya settingan-settingan yang Bapak Ibu bisa explore ya, explore lebih banyak dari Google Drive ini. Nanti bisa dicoba ya, apalagi pakai Chromebook ya, keren banget Chromebook. Settingannya nanti bisa sangat mudah ya, Bapak Ibu bisa coba. Oh iya Bapak Ibu, di Chromebook itu ya, Bapak Ibu, kan dia tombolnya beda ya dengan laptop kita ya. Nah, untuk klik kanan itu Bapak Ibu di apa tuh namanya, di Chromebook-nya, di klik kanan itu bisa dengan cara 2 jari diketukkan ke ininya, touchpad-nya. Jadi ketika 2 jari diklik ke touchpad, dia akan klik kanan. Ya, nanti boleh dicoba. Nah, cara untuk mengetahui shortcut-nya, Bapak Ibu bisa buka apa sih namanya, kok saya lupa ya. Oh, Chromebook Simulator ya. Chromebook Simulator. Nah, ini partnerdesk.google.com Chromebook Simulator. Bapak Ibu bisa buka di sini ya untuk mengeksplor Chromebook-nya. Ya. Kita klik explore Chromebook. Nah, touchpad apa saja yang bisa kita lakukan di Chromebook kita. Ya, move the pointer gitu kan. Kemudian drag and drop dan lain-lain sebagainya. Klik, kemudian klik kanan. Nah, ini semua ada di sini Bapak Ibu ya. partnerdesk.google.com. Saya bagikan ya di chat nanti biar bisa explore lebih banyak Chromebook-nya ya. Itu Chromebook keren banget Bapak Ibu, saya pernah mengisi BIMTEK Chromebook ya, mengisi BIMTEK Chromebook. Itu keren banget, bisa dicoba. Nah, saya sudah kirim nih di partnerdesk.google.com App Simulator ya. Silahkan nanti dicoba, diklik biar bisa explore lebih banyak Chromebook-nya. Nah, itu untuk apa tadi, sampai mana tadi? Sharing ya, sharing file. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk Google Drive-nya? Mangga langsung saja ya yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum jelas gitu, mau ditanyakan silahkan ya. Jangan jangan khawatir ya. Silahkan ditanyakan saja ya. Baik. Selanjutnya kita akan langsung mencoba berkolaborasi, Bapak Ibu ya. Mencoba berkolaborasi dengan menggunakan Google Docs. Oke, gimana cara kolaborasinya? Saya mau bikin absen aja ya untuk hari ini ya. Saya bikin absen hari ini, tapi absennya pakai kolaborasi. Saya mau edit dulu nih. Ini jangan pakai yang ini. Kita akan berkolaborasi bersama nih Bapak Ibu ya. Sebelum berkolaborasi kita harus edit dulu. Senin 12 Januari. Jangan lupa berikan nama ya Bapak Ibu ya. Di file, setiap file yang kita buat. Nah, kalau kita mau berkolaborasi Bapak Ibu di Google Docs, ya kita mau kolaborasi di Google Docs, kita harus pastikan dulu settingannya betul, ya. Gimana nyetingnya? Nah, sini ada klik share, ya. Nah, share ini nanti pastikan karena kan tadi banyak juga yang tidak menggunakan Belajar ID ya. Jadi saya harus memastikan bahwa semuanya ya bisa mengakses Google Docs-nya. Nah, dan aksesnya tidak hanya sebagai viewer, tapi juga sebagai editor. Ya. Nah, saya mau bikin dulu daftar hadir hari ke-1.
Nah, untuk menambahkan tabel, Bapak Ibu bisa klik insert, ya, kemudian tabel. Butuhnya berapa? Nah, misalnya kita pakai 5 saja ya. 4 saja. Ini nomor. Nggak usah pakai nomor deh. Nggak apa-apa deh, pakai nomor. Nomor, kemudian nama, kemudian mengajar apa ya? Apel. Nah, ini Bapak Ibu harus selfie ya, bukti hadirnya pakai selfie nih. Selfie-nya harus menggunakan kamera Chromebook-nya. Ya, kamera Chromebook-nya. Sambil ngetes kamera Chromebook-nya jalan nggak gitu ya. Jadi harus pakai kamera Chromebook-nya nanti absennya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gimana cara menambahkan tab? Bapak menambahkan tabel ke bawah bisa pakai tab ya, tombol tab. Atau bisa juga, nah di sini sebelah kiri sini sudah ada bantuan nih, ya mau seperti apa tambahkan, nah, bisa juga dari sini tombolnya. Atau kita bisa klik kanan ya, pakai 2 jari di apa ini namanya keyboardnya, 2 jari keyboard begitu, klik kanan, insert row below, ya boleh seperti itu. Ada 70 ya. Nah, oke, cukup nih kayaknya 70. Ya, nanti Bapak Ibu silakan absen ya, jangan berebut ya. Yang sudah mengisi nanti jangan menimpa nama temannya ya. Sekarang kita kembali lagi ke Classroom. Kalau settingannya sudah siap, sudah disediakan, formatnya kita bagikan ya. Post. Bapak Ibu mangga dibuka Google Classroom-nya. Sekali lagi Bapak Ibu mangga dibuka Google Classroom-nya. Kemudian lihat topik 4 ya, praktek ada daftar hadir. Sekali lagi Bapak Ibu silahkan dibuka Google Classroom-nya. Ya, kemudian lihat praktek 4 ada daftar hadir. Ya, daftar hadir. Klik saja daftar hadirnya. Ya. Coba, wah sudah ada nih Pak Acep. Ya, Pak Acep sudah ada. Pak, cara insert fotonya, cara insert selfie-nya begini Pak. Klik insert. Ya. Di sini, posisikan di selfie nih Pak Acep. Klik insert. Ya. Kemudian klik kamera. Image, klik kamera. Ya, sambil nanti ngecek kamera Chromebook-nya jalan atau enggak. Ya, klik kamera. Mangga di sini nih. Ya. Dicoba, silahkan. Sekali lagi, untuk selfie-nya caranya, Bapak Ibu absennya mungkin bisa disesuaikan dengan apa absen biasa di sekolah ya, biasa nomor absen berapa mungkin biar nggak berebut. Sesuai duk juga boleh ya, sesuai duk juga boleh. Pak Acep di sini Pak Acep selfie-nya di kotak selfie. Ini boleh ini apa namanya dipindahkan di sini ya. Nah, gedein deh. Nah, Pak Acep sudah berhasil nih ya. Sip. Nah, Pak Acep ini pakai Chromebook ya? Berarti kameranya bagus nih, kameranya jalan. Bu Ai Siti sama Pak Didin, mangga jangan berebut di nomor 2 ya. Silahkan disesuaikan. Masih banyak yang kosong di bawah nih, ya. Nomor absennya boleh disesuaikan dengan apa absen di sekolah apa gimana lah ya, biar nggak tumpuk-tumpukan.
Oke, sekali lagi untuk selfie-nya, tempatkan kursor di kolom selfie, kemudian klik insert, klik image, dan klik kamera ya Bapak Ibu ya. Yang apalagi yang pakai Chromebook ya, sambil ngecek apakah kamera Chromebook-nya jalan atau enggak. Ya, silahkan dicoba. Wah, Pak Didin sudah berhasil nih. Pak Didin nganggo Chromebook. Pak Afrian juga sudah berhasil. Sip. Bapak Ibu mangga yang lain yang belum selfie ya segera selfie. Caranya tempatkan kursor di kolom selfie, kemudian klik insert, klik image, dan klik kamera ya sambil ngecek kamera Chromebook-nya. Oh iya, untuk kan di Chromebook-nya nggak ada tanda itu ya, nggak ada tanda apa namanya buat caps lock ya. Nah, buat caps lock di Chromebook-nya nggak ada ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai kombinasi ya, kombinasi antara itu apa namanya ada tanda pencarian gitu situ sama shift. Nanti kok sama shift sih? Nanti dia bisa caps lock terus ya, bisa dicoba. Oh, ini fotonya kok berdua. Ayo fotonya dicek lagi, jangan sampai salah posisi. Ayo yang belum ada fotonya, silahkan segera selfie. Caranya, posisikan ya kursornya di kolom selfie, kemudian klik insert, image, dan kamera ya. Wah, sudah banyak nih yang sudah absen ya. Ada Pak Acep, Pak Didin, Bu Tati, Pak Endang, Pak Jatnika, Pak Dudi, Pak Afrian, Bu Ai Siti. Bu Ai ketemu lagi ya kita ya. Bu Wida, ayo fotonya mana Bu Wida? Bu Diana, Pak Ridwan, Bu Reni, Pak Irfan, Bu Samratul, Bu Siti Mulyati, Bu Eros, Ibu Lela, ada Bu Yati, ada Bu EM, Bu Imas, Pak Haris dan Bu Dede, ya itu namanya itu kolomnya bersamaan. Bisa ditambahkan nih satu lagi ya kolomnya di bawah ya. Bu Elis fotona ageng teuing urang alitan ya. Tah, gitu. Sedap. Nah, biar muat semua nih. Sorry. Nah, begitu. Sip. Astagfirullah. Oke. Silakan yang belum ada fotonya ya diisikan. Bapak Ibu yang belum mengisi
Ya, daftar hadir hari ini silahkan segera mengisikan namanya ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh dari kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama gitu, mengisi absensi, mengisi daftar hadir bersama-sama ya. Dan kita juga bisa sambil chat Bapak Ibu ya. Kita bisa sambil chat juga. Jadi sambil kita kolaborasi di satu file Google Docs ini, kita bisa juga sambil chat ya. Kita bisa sambil chat. Nah, chatnya ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, tombol chatnya ada di sini nih. Ya, ada gambar orang, ada kayak apa namanya layar begitu. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini untuk chat ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau anak-anak kita ya di kelas gitu, kita ajakin buat kolaborasi, kita ajak untuk berkolaborasi bersama, itu kebayang pasti mereka suka banget ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba ya di kelasnya berkolaborasi dengan anak-anak yang menggunakan Google Docs ya. Sebetulnya semua aplikasi, semua Office ya, Office dari Google ini bisa dipakai untuk berkolaborasi Bapak Ibu, tidak hanya Google Docs ya. Bisa di Google Sheet, bisa di Google Slides, ya, dan lain-lain. Banyak ya aplikasi yang kita bisa berkolaborasi di dalamnya. Baik, sudah semuakah? Oh, ini ada yang belum selfie nih. Pak Didin ini ngapain? Bikin apakah ini? Oke. Bu Tati, belum selfie Bu Tati. Mangga selfie dulu. Bu Ai, Bu Wida. Ini masih kosong. Bu Reni, Pak Irfan, silahkan. Diisi dulu foto selfie-nya. Ini bisa dikecilin ya Bu Aji ya. Nah, biar muat semua. Oke. Sip. Bapak Ibu, ini jangan lupa kursornya dipakai dulu ya. Jangan lupa kursornya dipakai dulu, disimpan dulu di apa namanya kolom yang akan diisi ya. Ini kenapa jadi begini? Oke. Oke, sudah semua belum ini Bapak Ibu? Sudah isi daftar hadir semua belum?
Ayo yang belum selfie, mangga, Enggal. Oke. Nah, itu dia untuk kolaborasi Google Documents ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa coba lagi ya sama anak-anak di kelas ya, berkolaborasi pakai Chromebook-nya ya, bareng-bareng berkolaborasi bersama siswa-siswi kita. Nah, Bapak Ibu, sudah ya? Daftar hadirnya sudah diisi semua ya. Yang belum nanti bisa menyusul ya. Kita akan lanjutkan. Saya mau menambahkan satu lagi nih, apa yang bisa kita lakukan di Google Docs ya. Nah, Bapak Ibu silakan sekarang buka Google Docs yang baru ya. Semuanya buka Google Docs yang baru ya. Buka Google Docs yang baru. Bagaimana cara membuka Google Docs yang baru? Bapak Ibu bisa klik di sini bisa ya, klik dokumen ya baru, boleh seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa buka tab baru ya, buka tab baru kemudian ketikkan di sini docs.new ya. Docs.new. Nah, nanti juga dia akan membuka dokumen yang baru ya. Atau untuk pengguna Chromebook, Bapak Ibu tinggal lihat di aplikasi ya di bawah, tombol kiri bawah, kemudian klik Documents. Jadi sudah ada aplikasinya. Baik. Nah, Bapak Ibu saya mau memperlihatkan ya satu fungsi lain dari Google Docs selain kita bisa mengetik ya manual menggunakan keyboard. Ya, di sini juga kita bisa mengetik tanpa keyboard ya, yaitu dengan menggunakan suara. Ya, sampai kita mengecek nih di Chromebook-nya jalan nggak gitu ya mic-nya. Oke. Caranya Bapak Ibu silahkan dibuka Google Docs-nya, kemudian masukkan klik tools ya. Lalu klik voice typing. Sekali lagi Bapak Ibu masuk ke dalam Google Docs ya. Kemudian masuk ke tools dan klik voice typing. Ada yang nggak ada voice typingnya nggak Bapak Ibu? Ada yang voice typingnya tidak muncul di tools? Apa sudah muncul semua? Ada yang belum muncul? Silakan dibuka mic-nya, mungkin yang belum muncul voice typing-nya boleh dibuka mic-nya. Apa sudah muncul semua Bapak Ibu? Nah, klik voice typing ya. Nah, untuk bahasanya kita bisa sesuaikan ya, bahasanya bahasa Indonesia saja gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan voice typing ini? Sudah muncul, oke, alhamdulillah. Yang lain ada yang belum muncul mungkin? Buat yang belum muncul, Bapak Ibu, cara bisa diulangi, Bu. Oke. Ulangi dari mana, Bu Samratul? Oke, saya ulangi dari cara memunculkan voice typing ya. Klik tools, di sini ada tools ya. Nah, di sini kan ada tools ya. Ada tools, kemudian lihat ke bawah. Ada voice typing. Yang belum ada voice typingnya, jangan khawatir ya, itu bukan
bukan Chromebook-nya yang rusak ya, bukan ya. Buat yang voice typing-nya nggak muncul, Bapak Ibu bisa klik dulu ini translate document, kemudian ditranslate dulu dokumennya ke bahasa lain ya. Nah, nanti akan muncul halaman Google Docs yang baru. Nah, nanti baru muncul voice typing-nya. Boleh dicoba ya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang voice typing-nya belum muncul, bisa klik translate document, kemudian ditranslate dulu ke bahasa lain. Nah, setelah muncul Google Docs yang baru, nanti voice typing-nya akan keluar. Ya. Nah, apa sih gunanya voice typing ini, Bapak Ibu? Bayangkan misal Bapak Ibu dalam sebuah rapat ya, mau menulis di monotulensi gitu kan, tapi males ngetiknya gitu. Ya sudah, saat rapat kita nyalakan saja voice typing, ya, kemudian klik bahasanya, bahasa Indonesia, kemudian kita klik mic-nya, kemudian kita akan melihat Google Docs secara otomatis menuliskan setiap kalimat yang diucapkan atau yang terdengar ya, sehingga memudahkan kita untuk, nah kan ketulis semua tuh ya. Nah itu adalah untuk voice typing Bapak Ibu ya. Jadi untuk notulensi misalnya kita lagi males nih mau nulis tinggal gunakan tombol voice typing. Atau ya Bapak Ibu bisa dalam sebuah seminar gitu ya. Nah seminarnya menggunakan bahasa lain. Misalnya seminarnya menggunakan bahasa Arab gitu ya. Nah Bapak Ibu gunakan voice typing. Kemudian nanti saat bahasa saat kalimat yang diucapkan oleh pematerinya sudah tertulis di Google Docs, kita tinggal translate deh ya. Jadi otomatis nanti dia akan berubah bahasanya menjadi bahasa yang kita pahami ya. Seperti itu. Itu mungkin salah satu dari contoh voice typing. Kemudian selain voice typing, kita juga bisa menggunakan catatan kaki ya Bapak Ibu, mungkin yang lagi S2, yang lagi S3 ya pasti sangat membutuhkan ya catatan kaki ini. Kita bisa menggunakan catatan kaki otomatis di dalam Google Docs ini. Bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah, misal saya mau memberikan catatan kaki untuk voice typing, ya ini voice typing. Saya memberikan catatan kaki dari voice typing, saya blok voice typingnya. Kemudian di pojok kanan bawah, Bapak Ibu bisa lihat, di pojok kanan bawah ada tombol explore. Ya ini adalah powerful button-nya. Powerful button milik Google ya, explore nih. Kita klik explore, nanti akan muncul ya tempat buat kita mencari ya, search Omnibox ya. Ini adalah tempat pencarian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuka tab baru untuk mencari informasi ya, di Google Docs langsung ada tempat pencariannya, yaitu di tombol explore. Ya, kita cari di sini misalnya informasi mengenai voice typing ya. Voice typing misalnya begitu. Ya. Nah, ini di web ini ya. Web ini akan kita gunakan sebagai referensi dari voice typing ini. Ya, maka kita klik saja, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di pojok kanannya ini saat kita kliknya, saat kita arahkan kursor kita ya akan muncul tanda kutip ya. Ini artinya kita akan menjadikan web ini sebagai footnote atau catatan kaki. Kita klik saja, klik. Nah, nanti secara otomatis ya. Nah, ini nomornya muncul dan di bawah akan ada catatan kaki. Wah, keren banget ya Bapak Ibu ya. Keren banget nggak tuh? Jadi buat Bapak Ibu yang sedang menulis, mungkin mau nulis paper ya,
sedang melakukan penelitian, butuh referensi, butuh catatan kaki, bisa langsung menggunakan fitur catatan kaki dari Google Docs ini. Ya, itu tips yang kedua dari Google Docs ya, penggunaan Google Docs. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya, nanti kalau misalnya terlewat ya, videonya nanti akan saya share ya di Google Classroom maupun di WA ya, grup WA. Jadi nanti bisa diulang lagi, bisa diikuti lagi apa yang kelewatnya ya. Baik, itu untuk Google Classroom. Google Classroom, Google Docs ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya sebelum adzan asar berkumandang. Ya. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang Google Slides Bapak Ibu ya, Google Slides. Nah, kan kita kalau misalnya mau setelah kita menyiapkan pembelajaran, biasanya kan Bapak Ibu mau bikin materi ajar gitu ya. Kita mau bikin Google Slides, yang buat bahan ajar di Google Slide. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu silahkan dibuka lagi Google Classroom-nya. Ya, di Google Classroom-nya ada tugas baru di praktek ya, yaitu adalah membuat bahan ajar di Google Slides. Nah, Bapak Ibu mengisinya nanti kita mengisi Google Slide-nya di slide yang sudah disediakan ya, slide bahan ajar di Google Slide. Silahkan diklik ya. Apa yang akan diisikan di sini? Nah, kita akan membuat 2 slide saja Bapak Ibu ya. Kita akan membuat 2 slide saja. Slide pertama isinya adalah informasi mengenai materi yang akan kita berikan ya. Judulnya, kemudian nama kita ya. Kemudian gambar, satu gambar yang merepresentasikan dari materi kita ya. Misalnya seperti ini. Saya mau membuat gambar, mau membuat bahan ajar misalnya mengenai apa ya? Saya lagi materi ini, simple past tense. Ya, KD 3.6 kelas 10 bahasa Inggris ya, simple past tense. Saya mau kasih nama ya. Dan saya mau kasih gambar. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih gambar. Bagaimana cara insert gambarnya ya? Nah, misalnya kita mau cari gambar dari internet gitu ya. Nah, nggak usah lagi nggak usah lagi kita buka browser kita ya, buka tab baru nggak usah. Karena di sini sudah ada tombol explore juga ya. Kalau tadi di Google Docs tombol explore-nya warnanya biru Bapak Ibu, maka di Google Slides tombol explore-nya dia akan berwarna kuning ya. Kalau kuning udah muncul begini berarti dia sudah punya banyak ide. Kita lihat ya apa yang terjadi saat kita klik explore. Nah, ternyata dia memberikan inspirasi. Mau seperti apa sih slide-nya? Ya, dia kasih banyak template ya. Dia kasih banyak template. Mau seperti apa template-nya? Kalau dulu saat kita menggunakan aplikasi Office lain, template itu kita browsing dulu ya, browsing dulu template-nya, kita download dulu gitu kan, kemudian kita pakai. Nah, kalau di sini baru juga kita mengetikkan menggunakan 2 text box begini ya, dia bisa langsung memberikan ide-ide untuk template kita ya. Misal kita mau pakai ini. Nah, tinggal kita klik nanti akan automatically berubah. Ya, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, misal saya mau menambahkan gambar ya. Menambahkan gambar kita bisa klik insert, image ya. Bisa cari, bisa upload dari komputer atau cari di web. Atau kita juga bisa langsung cari di sini Bapak Ibu ya. Diklik di tombol explore juga. Misal saya mau cari grammar misalnya ya. Kemudian image. Nah, mana ya yang bagus grammarnya, gambarnya. Nah, ini misalnya ya. Kita mau tambahkan gambarnya. Kita tinggal klik tambah. Nah, maka dia otomatis akan masuk ke dalam slide kita. Ya, Bapak Ibu mangga dicoba ya. Silahkan untuk membuat slide 1 dari bahan ajar di Google Slide. Tugas bahan ajar di Google Slide ya. Kita mau buat seperti ini misalnya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, masih banyak sekali nih, keren, makin keren nih ya. Ide-ide untuk template-nya makin keren. Kita tambahkan gambar 1 nih, ide-ide muncul nih semua. Ya. Seperti ini. Bisa kita mau pilih yang ini. Nah, ini template itu udah nggak lagi terpaku pada template bawaan dari aplikasi ya, tapi kita diberikan nih ide-ide ya oleh Google. Kira-kira yang lucu, yang bagus tuh kayak gimana ya. Seperti ini misalnya. Oke. Silahkan Bapak Ibu dicoba ya. Di slide 1-nya membuat judul, kemudian nama kita, kemudian menambahkan 1 gambar. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai seperti ini di halaman 1-nya, Bapak Ibu bisa menambahkan slide kedua. Ya, cara menambahkannya adalah dengan klik new slide. Nah, tambahkan. Nah, di slide ini, dia langsung ya explore-nya ini aktif sekali nih. Dia langsung memberikan nih ide-ide mau yang kemana nih katanya. Nah, saya butuh yang ini misalnya ya. Nah, di slide kedua Bapak Ibu kita akan menambahkan video ya. Menambahkan video. Bagaimana cara menambahkan video? Ya, kita klik insert. Kemudian klik video. Kita cari di sini misalnya tentang simple past tense. Cari videonya. Nah, kita cari mana ya? Oh, yang ini aja deh. Yang learn English. Wah, lama banget ya, 41 menit. Nah, padahal yang kita butuhkan misal tidak semua nih, tidak 41 menitnya ini yang harus diputar gitu atau dilihat oleh siswa gitu ya. Bisa kita butuhnya ternyata hanya di menit ke 10 misalnya ya. Menit ke 10 sampai menit ke 12, nah hanya 2 menit saja yang kita butuhkan misalnya. Kita bisa edit, kita bisa setting Bapak Ibu. Di mana nyetingnya? Ketika kita klik video akan muncul ya settingan format di sebelah kanan. Ya, kita tinggal tambahkan nih mau menit ke berapa. Saya misalnya mau menit ke 10 gitu ya. Sampai menit ke 10.35, berarti 35 detik gitu ya. Nah, kemudian play-nya bisa kita lihat atau mau on click atau otomatis atau manual ya. Kita klik misalnya yang pilih yang on click misalnya. Nah, saat kita sudah tentukan nih formatnya, waktunya hanya 30 detik misalnya yang kita butuhkan, maka ketika kita tampilkan Bapak Ibu ya, ketika kita tampilkan ya, kemudian kita klik ke halaman yang berikutnya, ketika dia di play, nah dia langsung mulai dari menit ke 10 ya. Langsung mulai dari menit ke 10, bukan lagi dari awal. Ya,
Jadi ini keren banget nih Google Slide ya. Kita bisa setting videonya sehingga tidak perlu lagi kita mendengarkan atau melihat dari awal ya, tapi hanya fokus pada slide video yang kita perlukan saja. Nah, Bapak Ibu kalau sudah membuat 2 slide ya seperti ini, nah harus dikumpulkan tugasnya. Ya, bagaimana cara mengumpulkannya? Bapak Ibu kembali ke classroom ya. Kembali ke classroom, kemudian view assignment. Nah, nanti kalau di halaman Bapak Ibu di pojok kanan atas ada tulisan serahkan. Ya, serahkan atau turn in. Ya, nih saya sudah lihat nih. Ya, di sini ada Pak Acep nih sudah buat ya. Bu Ai sudah ada. Siapa lagi nih? Pak Jatnika nih sudah bikin ya. Bu Nina, Bu Rika, Bu Samratul. Oh, keren banget ya, udah banyak banget yang bikin. Silakan di sign in, di turn in Bapak Ibu. Yang sudah membuat silakan di turn in atau diserahkan ya. Jangan lupa di turn in atau diserahkan. Coba kita lihat punya Pak Acep ya. Nah. Nah, Pak Acep nih baru bikin yang halaman depannya nih ya, Pak. Tinggal bikin nambah video di slide 2 ya. Silahkan dilanjutkan. Coba Bu Ai. Udah sampai mana Bu Ai? Nah, lagi nambah video juga nih kayaknya ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Jangan lupa diklik submit atau masih proses Bu. Iya, siap Bu. Di atas Bu. Oke. Nah, Pak Jatnika. Wah, Pak Jatnika juga baru cover nih ya. Video. OTW video ya. Cara insert video Bapak Ibu, cara insert video. Klik insert. Ya, kemudian klik video ya. Silahkan. Klik insert dan klik video ya. Ada yang sudah mengumpulkan belum? Coba kita refresh. Yes. Pak Dudi sudah mengumpulkan nih. Keren. Udah selesai belum Pak Dudi bikinnya ini atau nggak sengaja keklik ini? Video. Teika. Wah, Pak Dudi kayaknya nggak sengaja keklik kirim ya Pak Dudi ya. Pak Dudi, saya kembalikan ya. Saya klik return. Nah, Bapak Ibu jika nanti siswanya ada yang nggak sengaja sudah mengumpulkan gitu ya, tapi masih ada yang harus diperbaiki gitu ya. Bapak Ibu tinggal klik return ya. Klik return. Nanti ini bisa diedit kembali ya. Kalau tidak kita kembalikan nih nanti Pak Dudi nggak bisa ngedit ya. Silakan Pak Dudi dilanjutkan mengeditnya. Wah, itu videonya siapa tuh, Bu? Oke. Kalau punya saya nggak bisa ditemu Bu videonya, Bu. Kenapa, Bu? Videonya jadi not found. Oh, Ibu pakai akun guru apa pakai akun admin, Bu? Pakai akun ini, pakai akun belajar.id. Yang guru apa yang admin? Kan ada guru.sma.belajar.id, ada admin. Ya, yang itu. SMA yang itu ya. Wah, harusnya sih bisa ya, coba cari video lain, Bu, ada nggak? Coba kita lihat. Oh, sudah ada. Wah, Bu Aini duluan nih.
Oke, sudah ada. Oke, videonya juga sudah ada. Sip, ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya dikumpulkan ya. Ini waktu mengumpulkannya sampai besok ya. Jadi Bapak Ibu yang belum selesai boleh sampai besok masih ditunggu ya. Bu Wida silahkan ingin bertanya. Bu Wida mengacungkan tangan nih, mangga Bu Wida dibuka mic-nya. Bu Wida mic-nya belum nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Kebetulan saya Wida Mariani, pelajaran bahasa Sunda. Ini untuk masuk ke melalui HP, jadi nggak bisa mengirimkan videonya. Bagaimana caranya lewat HP? Nah, lewat HP juga bisa Bu. Caranya begini Bu. Nah, coba ya. Saya berikan contoh sebentar. Kita coba ya pakai HP. Bentar Bu, saya tampilkan pakai HP dulu ya. Iya. Ibu kenapa nggak pakai Chromebook Bu? Bu Wida? Nggak bisa masuk itunya, passwordnya. Sandingnya nggak bisa passwordnya. Iya. Ibu itu yang pegang admin siapa Bu? Yang punya akun admin siapa? Oh ya, kebetulan lagi sakit Pak Randy. Oh, Ibu kan admin tuh nggak cuma satu ya. Akun Iya. admin tuh banyak. Minta akun admin satu sama passwordnya, nanti saya bantu untuk reset password Bu. Oh iya ya. Makasih. Ya, jadi untuk yang kesulitan masuk, Bapak Ibu bisa mengganti passwordnya dari akun admin ya. Ya. Oke, saya mau presentasi share screen dulu. Ya, ini kalau kita mau bikin pakai akun, pakai HP ya Bapak Ibu ya. Slides. Ini misalnya ya, saya mau menambahkan video nih. Nah, kan Ibu saat kita menambahkan slide begini ya, kita tambahkan slide. Jadi kan ada tanda tambah Ibu ya. Oh iya, kalau di HP dia nggak ada tambah video ya. Coba kita kasih, berarti pakai link aja Ibu. Pakai link. Ya, jadi Ibu cari dulu videonya di YouTube ya. Cari videonya dulu di YouTube gitu. Ya, misalnya ini Nihongo Mantap. Masuk ke menuju kita. Ya, masuk ke rumbuknya kumaha ieu? Kenapa bisa? Kenapa? Ininya passwordnya. Tadi sekarang lagi nanyain tuh mengenai lewat HP gimana cara masuknya. Bisa. Ya, kalau pakai HP pakai link aja Ibu ya. Jadi YouTube-nya videonya dibuka. Udah kan hasil kerja tuh. Ya, kita cari copy linknya. Iya. Ya, ketika udah copy linknya masukin aja sini. Ya. Nah, kita masukkan saja linknya. Nanti biar bisa diklik ya. Sementara itu dulu Ibu Wida ya. Kita masukkan linknya saja untuk videonya. Iya. Ya nanti ya. Mungkin ya
Lagi dilihat lagi. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. sami-sami Bu. Waalaikumsalam. Ya lagi Bapak Ibu, untuk akun Belajar ID yang belum bisa masuk karena lupa password, bisa minta ke admin ya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa bisa mencoba juga ya. Caranya begini. Masuk ke dalam admin ya, masuk ke dalam admin.sma.belajar.id. Nah, yang punya akun ini adalah satu kepala sekolah, yang kedua adalah TU. Ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi yang punya akun admin ini adalah kepala sekolah dan TU. Ya. Adminnya seperti ini bentuknya, ya. Ini saya menggunakan akun kepala sekolah ekowati53@admin.sma.belajar.id gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam akun admin ya, masukkan passwordnya. Nah, passwordnya itu ada sama kayak password Bapak Ibu ya. Dikasih juga dari sana passwordnya. Nah, masuk ke akun admin. Nah, nanti dari akun admin ini Bapak Ibu masuk ke aplikasi admin ya. Dari titik 9 scroll ke bawah ada aplikasi admin. Alhamdulillah. Nah, di aplikasi admin ini kita bisa mereset password. Ya. Nah, misalnya saya mau mengganti password punya saya deh. Aina Purwanti 61 guru SMA belajar.id. Nah, Bapak Ibu bisa di sini klik reset password. Dan yang bisa melakukan ini hanyalah akun admin Bapak Ibu. Ya, akun admin itu seperti ini. Ya, admin.sma.belajar.id. Dan yang punya akun ini adalah yang pertama kepala sekolah dan yang kedua adalah TU yang masuk ke dalam Dapodik. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi silahkan hubungi operatornya, minta akun admin dan passwordnya. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung reset passwordnya. Ya, reset password akun yang tidak bisa login tadi. Ya, seperti itu. Baik, itu untuk reset password. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita cek lagi nih, sudah berapa banyak yang mengumpulkan tugasnya. Wah, udah banyak banget ya. Sip, keren-keren. Nah, satu lagi nih. Ya, misalnya ini. Ini Pak Dian apa Bu Dian nih? Maaf kalau salah nih ya. Bu Dian misalnya mengumpulkan seperti ini masih kosong ya. Nah, terus saya nggak tahu misalnya kalau Bu Dian sudah mengumpulkan. Artinya kan saya nggak klik return ya. Nah, bagaimana caranya supaya Bu Dian bisa kembali mengedit? Karena kalau misalnya ini sudah dikumpulkan, ya sudah turn in, nah Bu Dian tidak bisa mengeditnya ya. Sedangkan tugasnya kan ini belum selesai. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bu Dian kembali ke classroom-nya, kemudian klik klik unsubmit ya. Klik unsubmit. Jadi si tugasnya di klik unsubmit gitu. Ya, jadi bisa kita mengedit kembali gitu ya, tanpa gurunya mengembalikan, klik unsubmit. Jadi nanti filenya bisa dibuka lagi. Begitu ya, silakan dicoba Bu Dian. Pak Ridwan nih, Pak Ridwan juga belum nih, kayaknya belum diisi nih ya. Oh, udah. Tapi baru satu nih, videonya belum ada ya Pak Ridwan ya. Nah, Pak Ridwan silahkan diisi. Bu Rika nih, Bu Tantan
Ya, mangga silahkan. Apa namanya, kalau belum selesai boleh di unsubmit dulu biar nanti bisa diisi lagi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan sampai besok ya buat Google Slide-nya yang belum selesai ya, atau yang mungkin seperti Bu Wida tadi nggak bisa pakai Chromebook-nya, mungkin besok bisa login pakai Chromebook-nya, bisa mengumpulkan besok ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kayaknya sudah waktunya sholat asar ya. Sudah waktunya sholat asar ini. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan besok ya. Lanjutkan besok, mudah-mudahan besok kita bisa mulai tepat pukul 1 ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sudah membahas yang pertama adalah Google Classroom ya, yang kedua adalah Google Drive, yang ketiga adalah kolaborasi menggunakan Google Docs, dan yang keempat adalah membuat bahan ajar dengan menggunakan Google Slide ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa besok ya pukul 1 tepat, mudah-mudahan kita bisa memulai ya pelatihan kita di hari kedua. Dan setelah ini nih nanti pas pulang Bapak Ibu bisa melanjutkan membaca unit-unit yang ada di Google Classroom-nya ya. Nanti saya buka semua unitnya. Dari unit 1 sampai unit 3, Bapak Ibu bisa baca satu persatu. Ya. Jadi silahkan sekali lagi Bapak Ibu, setelah acara kita ini selesai, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan membaca dan mengerjakan latihan soal dari unit-unit yang ada ya. Baik. Sebelum kita akhiri pelatihan kita hari ini, Bapak Ibu buka dong kameranya, kita foto dulu ya. Dokumentasi nih, kita perlu dokumentasi. Mangga dibuka kameranya Bapak Ibu. Kita dokumentasi dulu ya. Mangga yang belum membuka kamera diantos dibuka kamerana supaya tiasa dipoto sasarengan. Ya, siap-siap ya. Ini jauh-jauhan kan ya, buka masker juga kan ya. Kalau di Jakarta lagi serem Bapak Ibu, Omikronnya lagi banyak. Udah 1.600 sampai berapa kemarin teh? Serem ya di sini mah. Oke, kita foto ya. Siap-siap. Satu, 2, 3. Bu Rika kok kebalik ya kameranya? Ulangi ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti saya share fotonya ke WhatsApp grup ya. Bapak Ibu, hatur nuhun pisan sudah hadir hari ini ya. Sudah bersemangat ya, jangan bosan-bosan untuk mencoba dan mengeksplorasi akun belajar ID-nya. Insya Allah kita besok ketemu lagi di jam yang sama ya, pukul 1. Mudah-mudahan besok bisa lancar ya, mulai pukul 1 tepat. Baik, mohon maaf jika banyak kekurangan ya dalam penyampaian materi. Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Mari kita tutup agenda kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu. Sampai ketemu besok ya. Kita stop recording dulu.